Oke. Halo, Pak. Afil, mana Afil? Mana kabar, De? Ya, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Posisi di mana nanti? Saya di Mamasa ini, Pak. Mamasa ya? Iya, Sulawesi Barat. Apa artinya Mamasa? Mamasa itu artinya, Pak, saling mengasihani. Mamase. Oh gitu. Iya, Mamasa ya? iya, iya. Makasih Asia ya. Ya, Pak. Oke, baik. Ya, sebelum kita mengajukan beberapa hal, Ya, kita Pak. minta nanti simulasi ngajar dulu ya. Oh iya, Pak. Iya, iya. 15 maksimal 20 menit ya, supaya kita bisa diskusi untuk Artinya materi. saya anggap ada siswa saja ini, Pak. Oke, siap, siap, Oh siap. iya. Silakan, silakan. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian baik-baik semua ya. Baik. Mana ketua kelas Sadikin? Coba siapa temanmu yang tidak hadir, Nak? Oh, hadir semua ya? Oke. Baik, makasih ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, anak sekalian, saya minta dulu kesediaan ketua kelas Sadikin untuk menyiapkan teman-temannya. Terus jangan lupa kita berdoa ya. Oke, silakan ketua kelas. Oke, makasih Anandaku Sadikin. Mungkin kalian semua bisa baca materi ajar yang Bapak sudah bagikan terkait pertemuan kedua ini rata-rata ya. Mungkin bisa dilihat di halaman 233 kalau nggak salah ya. Sambil kalian bisa memperhatikan PowerPoint yang Bapak tayangkan di depan kelas ya. Coba saya share dulu ya. Oke. Anak-anakku sekalian, apa sih pentingnya materi kali ini terkait rata-rata? Saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal ya yang berkaitan dengan rata-rata. Kalau di PowerPoint yang Bapak tampilkan ini kita mencari rata-rata curah hujan ya di suatu daerah. Ada juga di materi ajar kalian, bisa kalian lihat di situ ada banyak hal yang berhubungan dengan rata-rata atau kepenerapan rata-rata. Ada yang mencari rata-rata ukuran berat badan siswa atau anak, ada mencari rata-rata harga sepatu misalkan dalam suatu toko. Gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian. Apa kembali? Kenapa kembali ke Kenapa kembali ke sini? Kenapa kembali? Pak Sandi ini kenapa kabur dari kelas? Saya kurang paham ini. Join lagi ya. Coba. Aduh, mau bolos ini Pak Sandi ini. Astagfirullah. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi agar lebih mudah memahami materi kali ini, kalian mungkin mengingat kembali materi kita sebelumnya ya, terkait menganalisis data dan ada juga materi prasyarat yang sangat urgent terkait operasi hitung karena rata-rata ini erat sekali kaitannya dengan operasi hitung, penjumlahan dan pembagian. Baik anak-anak sekalian, sekarang coba perhatikan PowerPoint yang Bapak tampilkan. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Terkait menentukan nilai rata-rata dan yang kedua itu menyelesaikan masalah nyata terkait rata-rata. Oke, sekarang kalian bisa cermati dulu masalah-masalah yang ada di PowerPoint, anak-anakku sekalian. Dan agar mengefisienkan waktu,
Bapak akan membagi kelompok ya. Dan kalian nanti akan berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang Bapak sebut dengan istilah lembar kerja peserta didik ya. Dan saya bagikan inilah LKPD karena kalian sudah berada di teman kelompoknya masing-masing. Saya harap kalian mengerjakan ini dengan baik, secara berdiskusi bersama dengan teman kelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah pada LKPD-nya ya. Oke, anak-anakku sekalian, kalau ada masalah yang cukup berarti, nanti Bapak bisa ikut membantu ya, untuk menemukan titik terangnya, artinya kita saling berdiskusi, guna bisa mendapatkan titik terang dari penyelesaian masalah-masalah yang mungkin ada dalam kalian menyelesaikan LKPD. Oke. Dan LKPD ini kalian nanti akan kerjakan sesuai waktu yang ditentukan dan ada petunjuknya ya di LKPD. Oke, silakan anak-anakku sekalian. Coba diskusikan dulu. Saya harapkan kalian semua aktif ya, karena Bapak sembari menilai sikap dan keterampilan kalian nantinya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, saya kira sudah selesai semua kalian mengerjakan lembar kerja ini. Saya persilahkan perwakilan ya, satu orang perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil kerjanya di depan teman-teman kalian ya. Dan jika ada yang nantinya ingin bertanya, silakan ya, boleh ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Dan kalau ada juga yang nanti ingin mengkritisi jawaban dari teman kalian ini, Bapak persilakan. Oke, silakan kelompok 1, Ida. Coba nak presentasikan dulu hasil kerja kalian. Oke, makasih Ida. Itulah tadi ya penampilan dari kelompoknya Ida. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi kah? Atau ada yang ingin mengkritisi jawaban dari teman atau kelompok presentasi? Sempat ada yang punya cara yang berbeda kah? Atau penyelesaian yang berbeda kah? Nah, kita bisa saling berdiskusi lagi. Oke, sedikit mungkin. Oh ya, silakan sedikit. Oke, bagaimana kelompok yang persentase? Bagaimana masukan dari temannya ini? Sedikit bisa diterima ya? Oh ya, oke, mantap kalau begitu ya. Jadi kalian bisa tambahkan mungkin untuk melengkapi lagi dari jawaban-jawaban kalian yang sudah kalian paparkan ya, anak-anakku sekalian. Baik, saya rasa kelompok presentasi sudah melengkapi jawabannya dengan baik. Beri dulu aplaus anak-anakku sekalian kepada kelompok yang presentase. Saya kira sudah cukup luar biasa. Baik, Bapak akan memberikan penguatannya terkait materi kita kali ini yang intinya merujuk kepada tujuan pembelajaran kita. Bahwa dalam menyelesaikan masalah rata-rata itu memang penting ya, kita menganalisis dulu soalnya, atau kita menganalisa soalnya, lalu kemudian kita menerapkan rumus rata-rata untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Oke, anak-anakku sekalian, karena kita sudah sampai di penghujung kegiatan ya,
saya akan memberikan ujian, ya, uji kompetensi kepada kalian, dan waktunya ini tidak lama, 10 menit saja ya, karena jumlah soalnya juga cuma 2 nomor. Bapak cuma mau mengukur sampai gimana kalian sudah paham terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, ini soalnya ya, saya bagi dulu. Silakan kalian kerjakan ya, 10 menit saja. Baik, karena sudah selesai semua kalian mengerjakan, Bapak periksa dulu ya. Ya, kurang lebih 2 menit lah, atau 3 menit. Oke. Saya lihat dari hasil ujian kalian ini ada yang belum tuntas nih. Ada 2 orang saya lihat yang tidak mencukupi nilai KKM nilainya. Dan yang selebihnya ya alhamdulillah sudah bagus. Oke, nanti yang belum tuntas Bapak akan berikan tugas ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, saya meminta dulu kesediaan Sadikin lah ketua kelas. Coba nak, apa yang Anda bisa simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini terkait materi rata-rata. Silakan menurut bahasa Sadikin sendiri apa? Oke. Betul ya, jadi Bapak juga memberikan kesimpulan bahwa materi kita hari ini kan betul-betul penting sekali, artinya kita menganalisis permasalahan dulu sebelum kita menggunakan atau menerapkan rumus rata-rata ke dalam soal, ya. Yang mana kalian tahu bahwa menentukan rata-rata itu adalah dijumlah semua datumnya pada data yang ada, terus dibagi dengan banyaknya datum, ya. Oke, anak-anak sekalian. Gimana pembelajaran hari ini? Apa cukup menarik? Oke, kalau menarik ya, makasih banyak. Karena itu yang Bapak harapkan ya. Kalian antusias dalam belajar. Baik, seperti janji Bapak bahwa yang belum tuntas ini saya kasih tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Yang pasti tugasnya itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini ya. Supaya kalian bisa mengulangi lagi materi ini. Dan yang sudah tuntas, Bapak nantinya akan memberikan soal-soal yang hot ya, agar lebih memperkaya pengetahuan kalian terkait ini. Yang pasti tetap dalam bimbingan Bapak ya. Oke, sebelum Bapak kelupaannya, Bapak akan mengingatkan lagi bahwa materi selanjutnya untuk di pertemuan ketiga itu adalah median dan modus ya. Jadi sebaiknya kalian baca-baca dulu ya sebelum nanti kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, aku sekalian, Bapak tutup ya dengan ucapan alhamdulillah pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat dan berkah, dan ada baiknya sebelum kita akhiri saya meminta kesediaan ketua kelas lagi untuk memimpin doa. Silakan Sadikin. Oke, makasih Sadikin. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatannya dan sampai jumpa untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sudah Pak. Oke, ya. Ya Pak. Ditutup dulu layarnya. Ayo Pak, siap Pak. Ya Pak. Baik. Pak Phil, siapa tahu mau buru-buru salat, mungkin tanya duluan dulu. Oke. Suwandi Sami ya. Iya Pak, siapa? Huruf Y namanya. Ya, Pak. Inspirasi dari nama apa ini? Iya Pak, saya kurang tahu ini orang tua juga Pak. Nah, soalnya waktu ditanya siapa namanya, dia bilang, ye. Banyak orang bilang Pak, double namanya. Sisa W yang membedakan. Rencananya namanya tempoh hari Andi Sandi. Silakan Pak Phil. Oke, terima kasih. Ya. Saya ingin bertanya ya, terkait dengan RPPmu. Ya Pak. Ada memuat
persepsi, ya. Ya Pak. Kemudian juga ada nanti mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru, misalnya apresiasi. Apresiasi ini terkait dengan feedback, umpan balik, dan juga penguatan. Iya Pak. Nah, mungkin bisa Anda jelaskan ke saya kapan waktu-waktu ya yang tepat untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi, persepsi, ya, kemudian apresiasi, atau feedback ataupun penguatan, itu kapan dilakukan? Iya Pak. Makasih Pak. Terkait persepsi, kalau di perangkat saya taruh di pendahuluan. Tapi berdasarkan ilmu yang pernah saya dapat selama ikut PPG, sebenarnya persepsi selain berada di pendahuluan bisa juga kapan saja kita kembali mengungkapnya. Terus terkait memberikan apresiasi pada saat anak-anak lagi selesai mempresentasikan hasil karyanya, di situ mungkin saya memberikan apresiasi kepada anak-anak. Terus yang saya masih ingat ini terkait penguatan. Kalau saya Pak memberikan penguatan pada fase keempat pada saat anak-anak selesai menyajikan hasil karya juga. Di situ saya memberikan langsung penguatan agar anak-anak tidak terlalu jauh rentangnya, istilahnya diberikan terkait materi tadi. Itu Pak. Atau mungkin masih ada yang terlupa saya Pak. Ya Pak. Berikutnya, ini terkait dengan perangkatnya. Ya Pak. Itu terkait RPP-nya, ya, kemudian media, ya, bahan ajar dan lain sebagainya. Apakah ini sudah dipikirkan matang-matang terkait dengan alokasi waktu yang akan dipakai nanti di kelas? Biasanya kan alokasi waktu itu kan terbatas, sementara materi yang akan kita sampaikan ke siswa ya, itu lumayan banyak. Ya, bagaimana mengantisipasi itu sehingga nanti tepat, ya, apa yang kita buat, yang kita persiapkan itu betul-betul terrealisasi di kelas, ya, sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Bagaimana? Oh iya Pak. Berdasarkan kalau saya Pak berdasarkan materi ajar yang ada pada buku paket itu, karena terkait materi statistika ini memang ada 4 subbagiannya. Jadi saya sudah istilahnya untuk satu bagian itu saya jadikan satu RPP atau satu pertemuan Pak. Kemudian untuk subbagian yang kedua, kayak misalkan min ini, nah di situ saya tidak mengambil materi yang di subbagian yang ketiganya. Jadi saya pisah-pisah memang tersendiri. Jadi ada 4 subbagian, untuk satu subbagian saya jadikan satu pertemuan Pak. Makanya untuk min juga sendiri, kebetulan pada buku paket atau materi ajar yang saya jadikan rujukan ini, untuk pertemuan ketiga adalah median dan modus. Jadi itu Pak. Jadi saya merujuk pada buku paket Pak, dari sub-sub bagian yang ada. Dan saya tidak mencampurnya satu dengan yang lain. Nah, sekarang kan materi-materi yang ditampilkan di dalam bahan ajar, kemudian media, kan pada umumnya materi-materi pendahuluan atau materi-materi dasarnya. Dengan alokasi waktu yang singkat, bagaimana kita bisa menyelupkan di situ konteks ataupun konsep terkait dengan HOTS? Bisa dijelaskan?
Oh iya Pak. Atau menggali kemampuan tingkat tinggi. Oh iya Pak. Kalau saya Pak, saya terapkan di langkah-langkah pembelajaran saya Pak. Misal pada saat, karena ini kebetulan PBL, pada saat fase mengembangkan dan fase keempat terkait menyajikan hasil karya siswa. Nah di situ, Pak, terkait memecahkan permasalahan, menganalisis dan memecahkan permasalahan itu. Di situ saya meminta anak-anak untuk bisa mengkritisi jawaban dari temannya. Terus pada kegiatan penutup, nantinya saya meminta anak-anak untuk membuat suatu kesimpulan. Jadi dari situ mungkin saya anggap ada pengembangan HOTS di dalamnya. Dan pada saat memberikan evaluasi, ada satu soal dari 2 nomor itu saya anggap sebagai soal yang HOTS. Iya Pak. Oke. Kemudian terkait dengan materi ajar tadi, yang diajarkan tadi kan saya lihat di situ konsep terkait dengan rata-rata. Ya Pak. Bagaimana bisa Anda mengatasi kebingungan siswa? Misalnya kan ada sejumlah siswa yang sudah belajar materi-materi matematika Olimpiade. Di sana kan ada konsep terkait dengan rata-rata harmonis, rata-rata geometris. Sementara saudara tadi menyebutkan rata-rata itu yaitu jumlah ini rata-rata tadi pada tunggal dibagi dengan banyaknya datum Pak. data atau frekuensinya kan? Ya Pak. Nah, bagaimana itu mengatasi kebingungan siswa? Ya seolah-olah rata-rata itu hanya rata-rata aritmetika. Oh iya Pak, karena kebetulan yang saya angkat ini materi SMP dan lebih merujuk kepada rata-rata data tunggal Pak, kelas 8. Jadi saya tidak menyinggung ke sana Pak. Iya Pak. Ya Pak. Maksud saya kan tidak menutup kemungkinan ada siswa yang bingung nanti. Rata-rata itu kan ada beberapa macam rata-rata, ada rata-rata harmonis, ada rata-rata geometris, bukan hanya aritmetika. Bagaimana penjelasan yang diberikan kepada siswa jika ada yang bertanya tentang rata-rata ini? Maksudnya dikaitkan dengan ini tadi, harmonis dan geometris. Oh iya. Kalau sepemahaman saya, kalau toh ada anak-anak yang bertanya terkait rata-rata yang di luar dari rata-rata materi kali ini, jadi mungkin saya membedakannya pada konsep menjumlahkan data dari datumnya Pak. Sedangkan kalau rata-rata geometrik yang saya pahami, karena saya juga agak-agak lupa Pak, adalah perkalian dari sejumlah datumnya, kemudian diakarkan. Kalau tidak salah ingat, saya agak-agak lupa Pak. Ya Pak. Mungkin sudah nanti dipelajari kembali ya. Siap Pak, siap. Iya. Di kelasnya terkait dengan itu. Oh iya Pak. Saya kira cukup Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak, makasih banyak Pak. Oke, baik ya. Kita lanjut ya, dia. Oke, ada beberapa hal mungkin yang perlu kita diskusikan ya. Ya Pak. Siap Pak. Oke, kembali kepada persoalan ini tentang saya coba ke persoalan literasi ya. Iya Pak. Literasi itu apa, Dek? Sepemahaman saya Pak,
membaca dan memahami, terus kalau bisa dianalisis ya dianalisis. Itu Pak. Mengkomunikasikan apa hasil bacaan, bukan? Mengkomunikasikan. Mungkin bisa Pak. Jangan mungkin Iya, lah. Pak. Harus bisa Iya, Pak. ya. Ya Pak, ya Pak. Jadi literasi itu kemahirwacanaan, kemampuan membaca, memahami apa yang dibaca, dan mampu menjelaskan atau mengkomunikasikan apa yang dibaca. Itu literasi. Siap, siap. Hal yang sama berbicara literasi matematik. Nah, kira-kira menurutmu apa itu literasi matematik? Mungkin sama dengan pengertian tadi Pak, tapi lebih kepada menganalisis dan menyelesaikan permasalahan matematik. Beda lagi itu, deh. Oh beda Pak. Jadi literasi matematik lebih kepada komunikasi matematis dan problem solving. Jadi komunikasi matematik dan representasi matematis gitu ya. Komunikasi matematik itu. Oke. Dilihat dari materimu, ini kan materinya tentang statistik ya. Ya Pak. Karena ada rata-rata, ada apa lagi? Selain rata-rata ada apa lagi di sana? Ada median Pak, modus. Ada median. Median itu apa? Nilai tengah Pak. Nilai tengah ya. Ya Pak. Jadi 235 mediannya 3 ya. 235. Ya Pak. Kalau 253? Diurutkan dulu Pak. Oh, diurutkan. Hati-hati ya. Iya Pak. Jadi oke. Jadi median itu apa? Oh ya Pak. Nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Bukan yang telah diurutkan, setelah diurutkan. Setelah diurutkan. Siap. Kalau yang telah diurutkan itu bukan soal itu. Oh iya Pak. Oke. Betul Pak. Tapi jangan dibilang nilai tengah data yang telah diurut. Salah ya? Iya siap. Nah, tidak ada data yang diurut ya. Yang ada diurutkan toh. Diurutkan. Dan sampai diganti menjadi nilai tengah data yang telah dipijat kan beda. Ya? Ya Pak. Oke, baik. Jadi hati-hati mendefinisikan banyak hal ya. Siap Pak, siap. Jadi ada rata-rata, ada median, ada modus juga ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira dalam pembelajaran rata-rata di kelas, konteks seperti apa yang paling tepat? Tapi tunggu dulu. Di daerah Mamasa itu aktivitas anak sehari-hari seperti apa? Yang bisa dijadikan konteks dalam pembelajaran statistika. Mungkin lebih senang berolahraga, Pak. Olahraga. Iya. Betul, anak-anak sana suka olahraga. Jangan sampai olahraganya tangan, hanya main HP. Mereka senang sekali, Pak, kalau mengenai olahraga kayak main bola kah. Oke. Kemudian artinya gini, ini kan tunggu dulu, pembelajaranmu tadi pembelajaran modelnya apa? PBL, Pak. Oke, PBL. Problem base ya. Ya, Pak. Problem base-nya itu problemnya base-nya apa? Masalahnya apa? Kalau yang saya terapkan di LKPD, Pak, terkait ada yang menemukan misalkan berat badan masing-masing siswa, ukuran sepatu, badan, nomor ukuran ya, sepatu, kemudian mereka hitung, ya. Ya. Jadi mesti di awal perlu dipertegas tentang manfaat dalam mempelajari rata-rata ini. Karena coba bandingkan mana yang benar. Rata-rata, misalnya gini, saya bilang rata-rata nomor sepatu siswa di kelas ini adalah 40. Ataukah secara umum
siswa yang ada di sini memiliki sepatu dengan ukuran 40. Dua pernyataan itu sama atau beda? Beda, Pak. Rata. Nah, gimana bedanya? Kalau yang pertama tadi lebih kepada menjumlahkan berarti kalau rata-rata. Baru intinya lebih kepada konsep rata-ratanya. Sedangkan kalau yang kedua, menurut saya modusnya. Bagaimana? Jadi modus itu secara umum Karena lebih istilahnya yang lebih banyak dengan ukuran sekian. Nah, jadi kata secara umum itu punya kemiripan dengan rata-rata. Iya, Pak. Ya, dia berbeda dengan modus. Kata secara umum itu mewakili rata-rata itu. Hingga kita mengatakan rata-rata anak-anak di sini itu mereka hobinya main bola. Ya kan? Oh, Kita sama dengan secara umum, Pak. bisa katakan banyak iya, ternyata anak di sini secara umum hobinya main bola. Bedakan dengan modus. Modus berbicara frekuensi, sementara rata-rata dan secara umum itu berbicara gambaran umum. Itu mirip. Ya. Jadi kalau bicara modus, itu berbicara sesuatu yang menonjol, tidak bicara umum, tapi bicara spesifik. Itu spesifik. Misalnya dari sekian banyak anak yang bermain bola, punya hobi sepak bola di sini, anak yang mana yang punya potensi untuk bisa dikembangkan? Itu modus. Oh iya. Jadi dari sekian banyak itu kita bisa anak ini punya sesuatu yang bisa diangkat. Jadi frekuensi dia mungkin dari latihannya, dari hasil tesnya segala macam. Jadi agak beda. Ya. Siap, Pak, siap. Oke, kembali kepada persoalan pembelajaran. Mana yang lebih diutamakan dalam pembelajaran? Pembelajarannya itu harus menarikkah, harus menantangkah, ataukah harus bermanfaat? Artinya dari segi urutan ini, Pak, dulu penting yang mana? Diurutan boleh, tanpa urutan boleh. Katakan urutan. Kalau saya, Pak, menarik dulu. Tarik dulu, baik. Ya, Pak. Setelah itu? Baru bermanfaatnya. Oke, terus? Baru yang terakhir menentangnya. Oke. Kalau kapan sebuah pembelajaran dikatakan menarik? Pada saat responden ataukah siswa merasa senang, antusias dalam belajar, itu, Pak, kalau menurut saya dari segi pengalaman. Bagaimana mengupayakan itu? Bagaimana mengupayakan itu agar pembelajaran menarik itu apa yang harus dilakukan guru? Salah satunya mungkin merancang media ajar yang menarik, kemudian membuat model pembelajaran yang tepat, atau menerapkan model pembelajaran yang tepat. Begitu mungkin, Pak. Sekarang kita sudah punya nih PBL nih. Masih tidak dianggap tepat, kan? Misalnya gitu. Gimana caranya merancang pembelajaran itu sehingga menarik? Apa yang perlu dipikirkan pertama? Medianya? Media, Pak. Media. Berarti pembelajaran berbasis masalah, berarti pembelajaran berbasis media ya? Ya, M-nya media atau masalah? Masalah, Pak. Masalah. Ini bukan media, bukan. Media sebagai apa? Sebagai jembatan lah, paling tidak, Pak. Dia alat bantu. Iya, alat bantu. Nama alat bantu itu kan menjembatani. Nah sekarang apa yang mau dijembatani? Berarti kan problem menyelesaikan dulu. masalahnya, gitu. Pak, ya. Iya. Nah, jadi yang penting itu masalah dulu. Masalah seperti apa yang membuat siswa tertarik?
Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya, Oke. misalkan. Ya. Masalah yang berkaitan dengan sehari-hari itu disebut apa? Kontekstual misalkan. Iya Pak, kontekstual. Kontekstual. Sama nggak kontekstual dengan realistik? Realistik lebih kepada betul-betul fakta. Misalkan harga pensil. Fakta, ya. Tidak mungkin harganya Ya. 1 miliar. Ya, misalkan begitu Pak. Itu realistik. Ada pensil 1 miliar. Enggak Pak, maksudnya di luar itu. Maksudnya pertentangannya dengan realistik. Enggak sesuai dengan realistiknya. Oke. Iya. Jadi yang konteks itu konteks itu tidak realistis, tapi realistis pasti konteks. Iya, Ya. betul Pak. Betul. Nah. Sehingga konteks itu bisa saja hanya dibayangkan saja. Iya. Tapi namanya realitas itu faktual ya. Faktual. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih soal ini. Coba catat bagus-bagus. Tunggu Pak, saya cari pulpen dulu. Daya apa sih mudah? Ya, Pak. Ya, kita masih punya waktu 10 menit ini. Pada nih? Ya Pak. Tidak? Oke. Misalkan kita punya 6 bilangan asli berurutan. Ya Pak. 6 bilangan asli berurutan. Rata-ratanya 10,5. Rata-rata 10 bilangan asli berurutan 10,5. Rata-rata 6 bilangan asli berurutan 10,5. Ya. Oke. Jika bilangan kedua dan keenam dikalikan, bilangan kedua dan keenam dikalikan, Ya Pak. berapa sisanya jika dibagi 8? Berapa sisanya jika dibagi 8? Saya kerja coba Pak. Iya. Jika bilangan kedua dan keenam dikalikan. Iya. Jika dibagi 8, sisanya berapa?
Kalau enggak salah, Pak. 5. Kalau enggak salah hitung. Bilangan Oke, kedua 9, bilangan keduanya berapa? 9, bilangan ke-6 13, terus saya kali, Terus? hasilnya 117, terus saya bagi, dan Oke, sisanya terus? 5. Dibagi berapa? Dibagi 8, 117 Pak dibagi 8, Oke, sisanya 5. oke. 117 bagi 8 berapa? 117 dibagi 8, 14. Betul 14? Tunggu Pak, tunggu. Iya Pak, bersisa 5. Masa? Coba cek bagus-bagus. 117. Sudah benar ke Pak? Bilangan kedua 9. Bilangan ke-6 Oke, 13. betul. Oh iya, Iya, betul. 117. Jadi 117 bagi 8. Kalau hasilnya sih 14,6 Oh, lebih. bagus yang benar. Iya. 14 kemana betul? 6 ya Pak. Coba lihat prosesnya. Bilangan terakhir kan 5 ya? Ya Pak, 6 ya 14,6 14,625 hasilnya. Kalau hasil bagi. Sisanya 5 ya? Ya Pak, sisa 5 Pak. Karena koma sih. Oke. Cuma sisa 5 di sini kan masih bisa lanjut kan? Iya. Masih bisa lanjut sampai 14, hasil akhir 14,625. Oke. Jadi sisa terakhir berapa? Oh 0 Pak. Masa 0. 50. 8 kali 6 berapa? 48. 50 kali 48 berapa? 2 ya. Oh 2 Pak. Oh berarti sampai lebih, walaupun sampai lebih dari komanya ya Pak. Saya kira sampai di bulatnya. Tidak harus ya. Iya Pak, Tidak siap. boleh sampai di bulatnya ya. Oke baik, kita lanjut dulu, masih ada waktu ini ya, 2 menit ya. Jadi coba kita kembali kepada persoalan ini ya. Soal yang kamu kerja tadi, dapatkah dikategorikan soal hoax? Iya Pak, karena menganalisis betul ini soal. Karena ini anak-anak kan Menganalisis, awalnya, betul, dia awalnya tidak tahu ini bilangan-bilangan yang mana saja. Terus mereka memakai pemisalan misalkan. Ah, Nah, kemudian kalau saya Oke. memakai pemisalan misal X, terus mengurutkan nih karena berurutan berarti saya tambah X 1. tambah 1, Ya Pak. tambah 2 dan Ya, dan seterusnya. Kenapa ditambah 1? Sepemahaman saya kalau berurutan selisihnya 1 Pak. Tidak. Hah? Tergantung bilangannya. Oh Tadi iya Pak ya. bilangan apa? Bilangan asli, bulat. Iya asli Pak, asli. Iya Pak, betul. Selisihnya 1 karena bilangannya asli. Asli, ya, Seandainya siap. bilangannya genap, Betul. ya, kalau bilangannya genap bukan tambah 1, Ya, tapi tambah 2. 2. Betul. Nah, Jadi menganalisis betul ini Pak. Disitulah jadi disitulah perlu kita memahami soal ya. Itulah pentingnya literasi.
Siap, siap. Nah, pentingnya literasi situ. Makanya dalam pembelajaran juga itu penting sekali tadi itu persoalan literasi. Karena makanya tadi sebelum anak-anak bekerja di kelompok, mestinya ada jeda waktu anak itu diberi kesempatan untuk memahami apa yang dibaca, apa yang menjadi tugas mereka. Sehingga di awal memang kita sudah sampaikan bahwa anak-anak hari ini kita akan belajar ini dan yang akan kalian lakukan adalah satu, mengisi LKPD berdasarkan masalah yang diminta gitu. Nah, di mana literasi muncul di situ? Mintalah salah satu anak misalnya baca sekeras-kerasnya masalah pertama, kemudian tanya apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian pahami dari masalah yang tadi dibacakan. Sehingga anak sebelum bekerja itu sudah harus terlebih dahulu mereka paham tentang apa yang mesti dilakukan. Ya, Pak. Nah, gitu ya. Siap, siap, Pak. Memang ada konsep literasi yang bisa Dinampakkan, iya. Ya, dinampakkan di sana. Nah, kalau persoalan hoax-nya ini variasi dari guru, kemampuan guru dalam meramu persoalan-persoalan yang ada yang tidak biasa menjadi sesuatu yang biasa gitu. Karena jadi perlu dibiasakan. Makanya tadi kan di awal saya mengatakan bahwa perlunya pembelajaran itu menarik dulu baru menantang. Persoalan bermanfaat itu di akhir. Setelah mereka tertarik, terlibat secara aktif dalam pembelajaran, baru kemudian mereka dibawa pada persoalan yang lebih tinggi tingkat berpikir, menantang. Karena pembelajaran yang menarik saja itu membosankan bagi anak-anak yang cerdas. Nah, sementara pembelajaran yang awalnya dari awal sudah menantang itu membuat mati kutu anak-anak yang dia kira dia pintar. Nah itu. Nah, persoalan konteks tadi itu mengarah kepada persoalan pembelajaran yang bermanfaat itu. Bahwa ternyata matematika itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya perlu sekali jeli memilih problem yang menjadi aktivitas keseharian anak di sana. Nah, konteks seperti itu sangat penting itu tadi. Apalagi kalau dibawa kepada persoalan olahraga bola. Bukan pada persoalan di kelasnya gitu. Karena aktivitas mereka adalah tadi permainan bola. Cenderung ke iya gitu. Anggaplah sepatu yang kalian pakai itu sepatu bola. Kira-kira berapa rata-rata nomor sepatu yang ada di sini, sehingga kalau misalnya nanti ada pedagang di sini, nomor berapa harus banyak sepatu itu diisikan di tokonya. itu manfaat-manfaat yang bisa diraih di sana ya. Siap. Oke, ini kenapa nih belum breakout ini? Nah, ini sudah selesai waktunya ini. Iya. Apakah diklik di sini, Pak? Ya lupa nih barangkali ini ya. Ada di sini lupa nih adminnya ini. Nih. Atau ada di sini lip room atau otomatis Pak keluar? Otomatis keluar di sini ranjang. Cuma lebih 50 menit ini. Enggak apa-apa, kita teruskan dulu sampai keluar. Ya, Pak. Pak Hafil juga lagi salah kayaknya. Kira dari saya cukup, Pak. Oke, baik ya. Ya. Bagaimana Pak Hafil? Masih ada tambahan? Halo, Pak Hafil? Masih salah Pak Hafil. Saya kira kita live saja ya. Ini sudah selesai waktunya ini. Nah, tadi itu kan kita mulai tadi itu 10 menit lebih awal dari waktu yang. Iya, Pak. Ya, kita live kayaknya, Pak. Saya klik live saja sih, Pak. Iya. Ya, Pak. Oke. Di stop record. Oh iya, saya stop record.